Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prokami Podcast, profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Selamat datang sahabat podcast semua. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan senantiasa berada dalam kondisi sehat. Baik, sahabat podcast semua, di episode yang pertama ini kita akan menggali, memberikan informasi terkait apa itu Prokami. Sudah hadir bersama kita Ketua Prokami Purwakarta, Dr. Rudi Dermawan, SPP. Selamat datang, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, keluarga sehat semua ya? Aktivitas di luar? Ya, tambah banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Amin. Untuk umat ya. Alhamdulillah, sahabat podcast semua, Dr. Rudi Dermawan ini adalah Ketua Prokami. Sudah berapa periode, Dok? Kedua. Sudah periode yang kedua, yang terakhir. Ya, kita akan menggali dari Ketua Prokami Purwakarta ini dengan Dr. Rudi, apa itu Prokami, kemudian apa sih kegiatan-kegiatannya, dan sudah melakukan kontribusi apa saja Prokami ini di tengah-tengah umat, sebagaimana jargonnya yang sudah kita dengar tadi, profesionalitas kami untuk kesehatan umat. Begitu ya, Dok ya? Ya. Baik, Dr. Rudi, Prokami ini mungkin sahabat Prokami belum banyak yang familiar dengan istilah Prokami. Apakah singkatan apa begitu Prokaminya? Kemudian bisa dijelaskan sedikit dari sejarahnya, ataupun ada visi apa, ada visi besar apa terkait Prokami ini? Silakan, Dok. Ya, Alhamdulillah. Sallallahu atas kesempatan yang diberikan Coach Apip untuk memperkenalkan Prokami. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan tentu saja mendapat dukungan ya dari masyarakat, khususnya dari tenaga kesehatan. Ya. Pertama, terkait Prokami ini, dia singkatan dari Perhimpunan Profesionalitas Kesehatan Muslim Indonesia. Dia berdiri di 2022, yaitu Himpunan Tenaga-tenaga Kesehatan Profesional ya, yang dia bertekad ingin memberikan manfaat terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Indonesia ya, terhadap umat ini. Maka dia bentuk satu wadah NGO, non government organization, non profit, independen ya. Independen. Dan didedikasikan untuk mengembangkan profesi kesehatan sebagai perwujudan dan tujuan Islam. Kita tahu Islam itu menyangkut seluruh hal termasuk kesehatan ya. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang bermanfaat untuk seluruh alam, dan salah satunya kita sebagai muslim harus juga memberikan manfaat minimal di bidang kesehatan sebagai tenaga profesional kesehatan ya. Baik. Sampai saat ini sudah banyak tenaga kesehatan yang bergabung sebagai pengurus, sebagai anggota dari bidang tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi tidak khusus dokter begitu ya? Iya, jadi namanya tenaga kesehatan itu lengkap ya, mulai dari medis, dokter, perawat, bidan ya, radiografer, kemudian juga analis ya, laboratorium tadi analis ya, kemudian juga ahli gizi ya, dan lain sebagainya. Kalau yang sudah terlibat, kalau se-Indonesia ya tentu banyak ya. Hanya saja untuk Purwakarta, skop Purwakarta masih terbatas ya. Kita masih terus mengembangkan, berkarya, dan ingin melibatkan lebih banyak lagi orang, sehingga bermanfaat lebih banyak lagi. Nah itu harapan-harapan apalagi sebagai visi besarnya nih dari program ini yang ingin dicapai, Dok, ya, dengan perhimpunan profesional ini. Ya, jadi visi dari Prokami sendiri adalah Perhimpunan Profesionalitas Profesional Kesehatan ya, yang ingin memberi manfaat terhadap seluruh umat. Maka kita mewujudkannya melalui misi ya, yaitu mengayomi tenaga profesi kesehatan Muslim Indonesia ya,
kemudian juga membangun dan mengembangkan tenaga profesionalitas kesehatan yang berkualitas Islami dari sisi ilmu, mental, dan akhlak. Kemudian memberikan solusi Islami terhadap permasalahan dan kebijakan kesehatan yang menyangkut masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. Yang terakhir, memberdayakan masyarakat dalam masalah kesehatan. Ya, jadi satu, tenaga kesehatannya kita ayomi, kita kembangkan kemampuan kompetensinya sehingga lebih bisa memberikan layanan ke masyarakat. Tapi tidak lupa ya, kita mengajak masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Sungguh mulia sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi wadah yang penuh memberikan kesempatan bagi para tenaga kesehatan untuk bisa lebih aktualisasi lagi, lebih bermanfaat lagi, dan tentu dirasakan masyarakat lebih bermanfaat lagi. Nah, dari sisi kepengurusan nih Dok, tadi ada informasi bahwa dari sisi kepengurusan ada leveling ya, dari mulai pusat, provinsi sampai ke kabupaten. Seperti itu atau bagaimana hubungan strukturalnya dari pusat sampai ke kabupaten ini? Ya, sebagai suatu organisasi yang insya Allah besar ya di bidang kesehatan yang mewadahi seluruh tenaga kesehatan Muslim. Di pusat tentu saja ada kepengurusan pusat yang saat ini dipegang oleh Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Kemudian juga di provinsi ada kepengurusan untuk Jawa Barat ini saat ini baru muker, yaitu Dr. Irman Permana, spesialis anak, dan juga di tingkat kabupaten khususnya di Purwakarta yang sudah juga melakukan muker dan sudah terbentuk kepengurusan. Nah, saya coba perkenalkan untuk Purwakarta ini. Saya terpilih untuk kedua kalinya, insya Allah terakhir, karena untuk periode 2022 ya? 2021 dari kemarin ya? Tapi ya mukernya di 2022 sebenarnya ya. Nah itu saya kemudian juga yang terlibat ada Dr. Fani Fatihah, dia Mars ya. Kemudian juga ada Dr. Igen, spesialis kedokteran fisik dan rehab medik. Kemudian Pak Hainul Zain, dia analis ya. Kemudian Pak Ahmad Yani, dia ahli gizi ya. Kemudian Dr. Ika, dia general practitioner. Dokter gigi juga terlibat, Dr. Tri ya. Kemudian juga termasuk Pak Afif ya yang mengelola di bidang SDM ya. Dr. Afnaria, Dr. Murti spesialis saraf, Ibu Rui ya, kemudian Bu Eni, Dr. Taufik yang menggawangi media dan IT, Dr. Dedelia Marlia spesialis anak, Ibu Vika, Dr. Kiki, kemudian Dr. Hizan, kemudian Dr. Ali Murtovo, praktisi manajemen rumah sakit ya. Ada juga Dr. Joko, spesialis penyakit dalam, Dr. Wiwit, ya dia lengkap kita. Ada herbalis ya, dokter tapi dia komitmen di complementary medicine ya. Kemudian Pak Ikhwan, kemudian dan banyak lagi ya. Ada bidan juga, bidan AI. Ya. Kemudian perawat juga perawat ya? ada bidan ini juga, tadi ya. Mudah-mudahan walaupun baru sebagian, mudah-mudahan bisa kita optimalkan ya. Baik. Alhamdulillah luar biasa ya kepengurusan di Prokami Purwakarta ini. Baik Dok, kemudian kita lebih dalam lagi nih dengan struktur yang ada dari pusat sampai dengan kabupaten, kemudian kepengurusan di kabupaten juga sudah dibentuk, tadi sudah diperkenalkan begitu. Ada kegiatan-kegiatan atau program kerja apa saja yang sudah direncanakan di periode ini? Ya, kita ada bidang pelayanan ya. Bidang pelayanan tentu saja yang sudah berjalan, konsultasi ya, kemudian bakti sosial ya, kemudian juga bidang peningkatan SDM itu pelatihan ya, dan yang kita sekarang fokus di bidang media ya, memberikan informasi, edukasi, konsultatif, juga promotif kalau bisa ya di sosial media ini.
Dan juga kita ada family gathering insya Allah ya. Kemudian juga kita bidang advokasi bisa ya, nanti kalau misalnya dibutuhkan kita bisa gerak ya, termasuk mengkritisi bagaimana permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan di daerah ini sehingga kita lebih berperan, misalnya untuk DTB kita coba berperan di situ. Baik, sudah banyak ya kegiatan-kegiatan yang dijangkau dan salah satunya adalah dengan broadcast ini kita menjangkau masyarakat secara luas, tidak hanya mungkin segmennya anak-anak muda ya, tetapi pada orang tua juga secara umum. Dengan media sosial ini termasuk broadcast ini mudah-mudahan bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Nanti mungkin di broadcast ini akan banyak tema-tema tertentu ke depannya Ya insya Allah. Seperti apa? Jadi ada tema kesehatan, tema keislaman ya. Betul. Kemudian juga tentu saja kita juga tentang Tibun Nabawi ya. Kita bergilir, kita undang anggota ya sebagai narasumber dan juga tamu-tamu spesial yang luar anggota untuk memberikan juga kita kolaborasi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin, ya. amin. Dan pemirsa sahabat broadcast juga, sahabat pro kami bisa terus mengikuti ya media sosial yang ada di pro kami ini. Baik, sekarang terkait dengan kemitraan nih. Bagaimana pro kami bergerak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, ada bermitra dengan siapa aja dan bagaimana yang sudah berjalan ini? Ya, kita berharap bahwa kita menjadi bagian ya, organisasi yang bersama-sama dengan organisasi lain untuk sama-sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kita insya Allah nanti kolaboratif dan sinergis baik dengan pemerintahan, terutama dinas kesehatan, insya Allah nanti kita bersinergi, kemudian organisasi profesi kesehatan lain, ada IDI ya, kemudian juga ada PPNI, ada IBI, ada Persagi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita coba silaturahim, kita kolaborasi dan kita sinergikan, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang lainnya, dan tentu saja sejawat-sejawat pro kami daerah lain ya, tetangga, misalnya pro kami Karawang ya, Subang, Cianjur, Bandung, bisa berkolaborasi juga ya dalam kegiatan-kegiatan regional. Kegiatan bersama, yang penting kegiatannya satu bermanfaat, dua kontinuitas, terevaluasi, terprogram. Dari beberapa kegiatan ke belakang bahkan sudah melibatkan pihak-pihak terkait tadi ya, dengan dinas kesehatan juga, seminar dan pelayanan kesehatan, bakti sosial gitu ya dok ya. Dengan dinas belum. Dengan dinas belum ya. Kemarin baru sampai. Tempatnya di dinas ya tapi. Dengan kelurahan. Dengan kelurahan ya. Kelurahan ya, kita dengan aparat pemerintah. Baik. Kemudian dari sisi keanggotaan untuk rekrutmen seperti apa nih? Rekrutmen keanggotaan dan kemudian ya pembinaan begitu ya, agar organisasi ini bisa maksimal berjalan sesuai dengan visi misinya. Ya, tentu saja kita keterbukaan ya, anggota terbuka dengan mekanisme ya, tentu mendaftar ya sebagai suatu organisasi yang harus rapi administratifnya, pendaftaran, kemudian juga ya tentu keanggotaannya nanti ada syarat dan ketentuan ya, ada kewajiban, ada haknya ya, dia mendapatkan apa, kemudian kewajibannya tentu saja bersedia ikut dalam visi misi pro kami ya. Tentu saja karena ini profesional tenaga kesehatan, salah satunya tenaga kesehatan ya, kemudian dia muslim ya, dia mendaftar, berkomitmen dan bersedia menjadi anggota, tapi tadi kolaborasi juga kita tidak terbatas skop pada muslim, tapi dengan semua masyarakat ya, muslim non muslim, yang penting kita
kita bermanfaat untuk masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang penting tidak menyalahi aturan. Baik, terakhir, selama COVID kemarin, Pro kami sudah berdiri dan sudah bergerak. Ada kontribusi apa saja kemarin, Dok, untuk peran serta dalam penanganan COVID begitu? Baik, alhamdulillah perjalanan COVID sekarang sudah turun, bahkan dipersiapkan untuk bukan pandemi tapi endemi. Dan tentu saja Pro kami secara individu anggotanya sangat berperan ya, karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan COVID ini. Sedangkan secara organisasi kita bergerak di bidang promosi sejak awal pandemi. Kita sudah mengadakan webinar awal, kemudian online ya, kemudian juga kita ikut sumbangsi dalam promosi kesehatan 3M ya, memberikan sumbangan masker ya, kemudian juga kita bikin telekonsul ya untuk pasien-pasien yang terisolasi, kemudian kita sumbangan untuk obat, alat, oksigen, ambulan ya, membantu advokasi mereka dalam mendapatkan pelayanan ya. Di samping kita juga mengadakan pengumpulan donasi untuk yang terdampak COVID ini. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Itu barangkali perkenalan kita untuk episode pertama ini. Dan sahabat Pro kami, jangan lupa tunggu dan nantikan episode-episode di podcast berikutnya, karena ke depan akan banyak informasi yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat semua terkait dengan kesehatan ya. Tentu Dr. Rudi dengan para anggotanya, pengurusnya akan memberikan informasi-informasi terkait kesehatan yang tentu akan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sampai di sini dulu untuk broadcast perkenalan ini. Mudah-mudahan Dr. Rudi sehat semua, amin. Anggotanya sehat semua, dan kita semua dalam kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.